Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Masih di Silaturrahim wa fi muslimin. Ya, benar itu. Wa fi muslimin ya Rasulullah innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Ya, itu kan? Hah? Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu alaihim wa yajhaluna alayya. Wa fi muslimin, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan, saya punya kerabat, punya saudara, asiluhum wa yaqta'uni, saya menyambung mereka namun mereka memutusku. Saya baikin dia, wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilai, saya berbuat baik kepada mereka namun mereka berbuat buruk kepada saya. Wa ahlumu alaihim, saya sabar kepada mereka, memperhatikan mereka. Wa yajhaluna alai, namun mereka pura-pura tidak tahu. Ya, mereka enggak tahu, ya enggak mau tahu tentang saya. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, in kunta kama qulta, sebagaimana jika kamu, ya, jika kamu sebagaimana yang kamu katakan, faka'annama tasuffuhum al-malla, sebagaimana atau seolah-olah, ya, tasuffuhum al-malla ay bi fathin wa tasydidin ar-ramadul hal. Maksudnya al-malla itu artinya adalah ar-ramad al-har, ya, pasir yang apa? Pasir yang panas. Sebagaimana atau seolah-olah kamu sedang melempari mereka, ya, apa? Pasir yang panas. Wala yazalu ma'aka, dan masih atau selalu bersamamu, minallahi, dari Allah, zahirun alaihim, sesuatu yang tampak kepada mereka, madum ta'ala dzalik, ya, selama kamu masih seperti itu, ya. Nah, jadi hadis ini kata Imam Ghazali ingin, ya, mengungkap bahwa seandainya kita udah berupaya untuk apa? Menjaga silaturahim, ya, tapi orang lain nggak mau menjaganya. Bagaimana Nabi? Gitu. Tetap Nabi ngajarinnya apa? Tetap perlakukan mereka baik. Terus, ya. Jadi jangan menyerah. terus berbuat. Ya. Selama kamu masih seperti itu, ya, maka kebaikan itu akan ada di kamu. Dia pura-pura nggak tahu. Hah? Dia pura-pura nggak tahu, dia pura-pura nggak berengoh sama kita. Ya biarin aja, nggak ada masalah. Ya. Faka'an nama tasuffuhum al-malla. Ya. Jadi seolah-olah, ya, malah kita dianggap seperti apa? Melempar pasir panas kepada mereka. Ya. Tapi padahal ternyata tidak. Ya. Justru yang apa? Kasarnya yang aman mah kita. Justru yang bahaya adalah dia. Gitu. Selama kita masih tetap, ya, berpegang teguh tadi, berbuat menjaga tali silaturahim itu, meskipun mereka memutus, justru yang rugi adalah dia lah, mereka yang rugi, ya. Jadi seolah-olah
yang apa kayak tadi kita melempar pasir, kita mah nggak kena pasir, maka yang kena adalah mereka. Pasir panas. Gitu. Ya. Nah, jadi jangan khawatir ketika kita berbuat baik kepada mereka, ya, maka sudah dipastikan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan kita. Ya. Tapi dia menyanyiakan. Dia menyanyiakan, yang rugi siapa? Iya. Ya dia lah, dia sendiri. Kita nggak punya kerugian terhadap hal itu. Gua pikirin. Jadi artinya kasarnya Rasulullah itu tetap ngajarin kita, udah biarin aja, jangan dideketin, nggak begitu ngajarinnya. Itu yang begitu mudah, tepin we. Yang begitu mah udah antepin aja, jangan diladenin, Jangan gitu. pikirin. Ya, yang begitu mah udah, Tepin we. ya biarin aja, nggak apa-apa, gitu. Enggak. Sayang. Tapi bahasa Rasulullah apa? Madum ta'ala dzalik. Selama kamu masih seperti itu. Jadi kebaikan itu akan terus mengalir. Ya. Makanya ada istilah apa? Ada istilah mutiara tetap mutiara meskipun berada di dalam sawah, dalam lumpur. Ya. Kebaikannya kembali kepada kita. Yes. Kebaikan itu akan selalu kembali kepada kita. Gitu. Ya. Jadi mutiara mau dicampurin sama apa, tetap mutiara. Kebaikan mau dikemanakan juga tetap merupakan kebaikan. Ya, jadi nggak usah khawatir. Kan terkadang kita, ya Allah, gue udah buat baik sama dia, masa kagak dibalas, ya udahlah biarin aja lah. Ini Ya, biarin, malah justru kita balas aja biar puas dia. Gitu. Enggak, maksudnya nggak jadi nggak begitu. Ya. jadi pahalanya. Inilah keluhuran agama Islam. Agama Islam itu selalu memberikan apa sesuatu yang luhur, ya, yang baik. Dan itu kebaikan itu bukan untuk pribadi, bukan untuk pimpinan, bukan, tapi untuk semua, rahmatan lil alamin. Ini hebat. Alam. Ya. Wat Tabrani, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, wal Hakim, dan diriwayatkan juga oleh Imam Hakim, waqala, dan berkata sahihun ala syarati Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, mengikuti syarat Imam Muslim. Ya. Afdhalus shadaqati shadaqatun ala dirrahimil kashih. Ya. Ai alladhi yudmiru adawatahu fi kashhihi. Ai khasrihi kinayatan an batinihi. Wa huwa ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa tasiru man qata'ak. Hebat ini. Sedekah terbaik kata Nabi, ya, afdhalus sadaqah sadaqatun ala dirrahimil kashih. Ya. Bersedekah kepada kerabat, ya, yang kashih. Apa kashih itu? Ya. Kashih itu adalah orang yang menyembunyikan permusuhannya, ya, melalui apa? Melalui apa? Zahirnya. Ya. Jadi mukanya mah baik, mukanya mah bager, tapi ternyata di belakangnya ngepel. Gitu. Ya. Kata Nabi, sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada saudara yang menyembunyikan apa? Permusuhannya kepada kita. Coba lihat. Kita nggak tahu apa, pura-pura nggak tahu dia musuhin kita. Yang pertama kita memang nggak tahu kan, dia nggak menampakkan. Meskipun kita tahu, ya, tetap di hadapan kita mah dia baik. Kirain dia baik. Ya. Iya. Jadi kita nggak nyesal juga ketika dia melakukan kebaikan kita. Oh, kirain dia baik, tahu begitu. Nyesal gua mah nolongin dia. Enggak. Coba tanya. Tapi kan orang ini kadang-kadang jadi bahaya gitu tuh, Hah? keselamatan Iya. kita orang ini. Lah itulah makanya. Keselamatan kita dia. Itu coba hebat nggak? Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan kata Rasulullah, watasilu man qata'at. Kamu menyambung tali silaturahim orang yang memutusmu. Gitu. Jadi ini yang terbaik. Justru kalau hanya sekedar kita menyambung tali silaturahim orang yang berbuat baik sama kita mah biasa itu kalau nggak kita ada masalah. layanin dengan ini emas lagi itu panjang Nggak ketemu. Ya. berubah. Yes.
Jadi agama kita itu berupaya untuk tadi memberikan yang terbaik, meskipun orang itu tadi justru malah itu sebagai apa? Tantangan. Itu ya gitu tuh. Gitu. Kata Nabi ini dia ini. Gitu. Ya. aman. Iya. Jadi sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada apa? Ya, kerabat yang punya permusuhan, yang benci sama kamu tapi kebenciannya disembunyikan. Ya, musuh dalam selimut. Ya, musuh dalam selimut kejar terus kan? Hajar terus. Ya. Udah lemes, Roman, udah lemes. Udah kuat. Ya, jadi Suaranya dia. keluar juga. Ya, jadi ini tantangan. Jadi Rasulullah itu ya ngajarin kita. Jadi artinya Rasulullah tunjukkan itu ke pamannya Abu Jahal, Abu Lahab itu semua abu-abu itu Rasulullah nggak pernah. Ayo kita serang dia. Ayo kita bikin strategi bagaimana kita jatuhin dia, bagaimana? Enggak. Itu bukan Rasulullah tahu kalau dia tuh berbuat jahat sama. Apalagi Rasulullah segitu aja yang tahu aja masih berbuat baik, apalagi Nggak tahu. nggak tahu. Coba itu paham nggak maksudnya? Bohongin rumah, padahal nolong ya. Lah iya, kan ada ceritanya Rasulullah itu diundang sama Abu Lahab itu, katanya diundang, kata Rasulullah, iya saya datang. Kata sahabatnya, jangan, Nabi disiapin tempat apa namanya, pokoknya mau dibunuh sama dia gitu. Siapin lobang, mau biar kecebur, dan itu kan kisah masyhur itu. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia tetap datang. Gitu. Ya. Dan Rasulullah juga tahu ya, pasti tahu. Apa? Dia mau ngapain? Lah ya tahu lah, gimana kan tahu lah. Dia mah tahu jahatnya gitu Pak. Ada ayatnya lagi. Aja mah. lah iya. Dan ini bukan berarti dia mau Rasulullah wajar atau begitu, enggak begitu, jangan begitu ngambilnya. Jadi ngambil justru Rasulullah itu diajarinnya, kata Allah, innama ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia sama kayak kamu. Punya hidung, punya mulut, punya kepala, punya mata, bahkan punya rasa seperti apa yang kamu rasakan. Punya rasa sakit, kesel punya juga. Kesel punya, senang punya, semua punya. Ana basyarun mithlukum, kata Nabi. Gitu. Meskipun memang nanti beliau ya adalah orang yang berbeda dengan kita, tapi jangan artinya nanti akhirnya beliau berbeda dengan kita, akhirnya kita nggak bisa contoh, bukan itu maksudnya. Pasti dia sebagai contoh ya. Justru pertama bahwa dia sama seperti kita beliau, tapi di sisi lain beliau punya karakteristik yang melebihi karakter kita. Artinya kemampuan kita untuk mengikuti beliau ada celah bagi kita untuk mengikuti beliau, meskipun kita nggak akan mampu sama seperti Iya. Meskipun 50% atau persen. yes. Persentasenya nanti yang jadi masalahnya. 100% belum. Ya. Gitu. Kata Nabi memang lastu kahayatikum, katanya memang saya tidak sama seperti kalian, tapi ana basyarun mislukum. Jadi Rasulullah itu betul-betul merasakan sama seperti kita. Jangan akhirnya, dia mau Rasulullah tuji wajar gitu. Enggak. Justru malah Allah itu memilih beliau itu agar pantas bagi kita, agar kita mampu, agar kita bilang, ya itu manusia loh, bisa sama seperti kita. Semua hal yang terkait dengan beliau sama kita, ngobrol sama orang, butuh makan dan seterusnya. Gitu. Ya. Meskipun nanti lastu kahayatikum, saya tidak sama seperti kondisi kalian. Gitu. Ya. Jadi artinya kita ini harus mengikuti Rasulullah tuh dalam berbagai macam sisi, dalam berbagai macam segi. Gitu. Kalau Rasulullah nggak bisa dicontoh, ngapain Allah kasih contoh turunin kemari? Nggak ada. Gitu. Itu hebatnya Rasulullah itu sampai begitu tuh.
Allah mengutus beliau itu agar kita mampu mencontoh beliau. Ya. Maka ya ada apa? Ada ungkapan yang bilang laitaka ma'ana. Ya. Kami berharap agar engkau bersama kami. Ya. Maka fayahiju hayatuna. Maka hidup kami ini akan menjadi apa? Menjadi terang benderang. Hidup kami akan menjadi hebat. Jadi tanpa Rasulullah itu semuanya gelap. Tanpa Rasulullah itu semuanya binasa. Tanpa Rasulullah itu nggak ada artinya. Yang berantakan. Nggak bisa. Nggak ada. Kenapa dibilang Arab itu jahiliyah? Sangat-sangat. Jadi dibilang jahiliyah itu karena belum diutus Rasul, makanya dibilang jahiliyah. Sekarang udah enggak. Dulu di zaman dulu, coba lihat sejarah. Mekah itu kota metropolitan dari zaman dulu. Mekah itu tempat peradaban, orang semua di dunia itu berkumpul di situ. Dari dulu. Nah iyalah. Ibrahim. Yes. Coba lihat. Ya. Dari zaman dulu itu Mekah itu udah menjadi tempat di mana orang dagang ke situ, orang untuk nunjukin Pekan yang raya modelnya gitu kan, pekan raya juga kan. Hah? Ada pekan raya juga gitu. Ada pekan raya setiap tahunnya. Ada di mana orang yang membuat syair, ya, membuat kata-kata indah, ya, itu ditempel di Pusat peradaban ya. Pusat peradaban lah. Dulu minyak belum diambil. Iyalah. Ilmu Tapi orang udah maju. ilmu pengetahuan Sekarang semua minyak. Lah iya kan Romawi, Bizantium, semua di setiap penjuru udah peradabannya Sampai ada. ada orang Tapi pengen merebut itu ya kota Mekah. lah iya kan. Makin maju nih. Coba itu. sampai sekarang nggak tertarik. Kenapa itu tetap dibilang jahiliyah padahal peradabannya ada. Nah itulah yang dikatakan bahwa memang tanpa Rasulullah akhirnya jahiliyah, tanpa Rasulullah akhirnya zalam, akhirnya gelap gulita. Justru dengan kehadiran Rasul itu akhirnya menjadi peradaban yang menjadi tinggi, menjadi nur, menjadi cahaya. Allah, coba itu. Orang menjadi saling senang bersama. Yes. Orang dulu bahagia lah. Oh, itu buktinya jualan ada. Itu buktinya ada tingkatan-tingkatan orang yang penyair itu. Empat orang berkumpul. Ada 10 tingkatan itu. Imrul Qais dan seterusnya itu ada. Mu'allaqat itu. Ya. Namun ternyata apa? Enggak ada maknanya. Ketika belum ada Rasulullah. Ketika Rasulullah hadir akhirnya menjadi nur semua. Saya yang bagus dari Allah. Iya. Kan dulu Ya. kalau boleh ngajak Melebihi saya apapun. jadi hormat. Iya. Pusat seni dan ekonomi itu ya Pak. Semua. Ya. Jadi peradaban itu ya akan menjadi hebat. Peradaban itu akan menjadi mulia ketika hadir Rasulullah. Sekarang akhirnya harus kita tarik juga kesimpulan ke kita. Maka kehidupan kita yang tanpa Rasulullah Gelap juga. nggak ada maknanya. Nggak ada hari, nggak ada belum ada apa ya. Lah iya kan dulu ada Romawi, Ada Persia juga. Persia udah ada, Bizantium. Mesir peradaban Lah Mesir juga udah hidup juga peradaban Firaun itu. bikin Lah udah bikin piramid. yang segitu. Sekarang aja masih bingung orangnya. Lah iya kan ada semua peradaban di zaman sebelum Rasulullah hadir itu. Tapi tetap dibilang jahiliyah. Dibilang zalim. Bodoh. Ya. Tapi ketika Rasulullah hadir justru malah menjadi wah, itu yang sebenarnya. Nah, maka kehidupan kita ini tanpa Rasulullah harusnya nggak ada maknanya. Nggak ada makna. Ya. Nggak indah, nggak ada makna. Nggak indah gitu. Nah itu dia artinya Rasulullah itu ya. Maka kalau begitu berarti ya kita harus ngikutin lah. Kalau beliau nggak bisa diikutin ngapain kayak begitu tadi urusannya. Karena beliau mampu untuk kita ikutin. Beliau memberikan contoh-contoh yang simpel untuk kita
biar kita bisa ngikutin beliau. Itu masalahnya. Gitu. Itu Arab jahiliyah itu di saat itu sudah ada kerajaan-kerajaan di tempat lain, cuma dia itu nggak punya pemerintahan gitu. Nggak punya pemerintah, tapi di situ yang brutal, jadi hidupnya seenak-enak. enggak juga. Mereka punya peraturan. Buktinya yang menguasai di situ adalah suku Quraisy. Meskipun adat itunya bukan pemerintahan. Iya. Jadi meskipun nggak ada pemerintahan tadi seperti negara-negara Romawi, Persia, Mesir dan lain sebagainya, namun penguasa di situ ada. Siapa? Suku Quraisy. Orang kalau udah berhadapan dengan suku Quraisy, ampun udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Siapa yang lewat itu? Abdul Muthalib, ampun udah, siap, laksanakan. Udah begitu. Kalau lewat rumah. Ya, kalau Umar nggak ada keturunan Quraisy, artinya nggak ada keturunan ke Nabi, bukan kategori itu. Gitu. Tapi ketika suku Quraisy itu, ini Abu Jahal, Abu Lahab, Abu itu udah, dihormatinya luar biasa. Artinya peraturan itu ketika ada peraturan yang bertentangan dengan apa yang mereka inginkan, ganti. Harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Gitu. Ya, memang nggak ada pemerintahan, yes, tapi tetap peraturannya dibuat seperti pemerintah. Kayak Baduy begitu. Di situ yang dihormati siapa? Itu kalau jahiliyah mah brutal gitu, orangnya ganas. Iya, tetap dia artinya mereka ganas di satu sisi gitu, tapi di sisi lain mereka punya peradaban gitu. Ya. Jadi kalau ingin dibilang, ya kita baca lah buku sejarah itu bahasanya Mekah itu adalah kota metropolitan. Kasta-kasta. Iyalah, tetaplah kasta ada lah, nggak mungkin enggak. Gitu. Ya. Sekarang belum pindahin ya. Lah masih lah. Kota baru. Iya, nggak ada, nggak kuat. Miom. Ya, nggak bisa. Nggak bisa ngelawan itu ya. Nah itu yang apa bahasanya, kota Mekah itu dimuliakan oleh Nabi Ibrahim, ya, dan yang memuliakan kota Madinah adalah Rasulullah. Coba sampai sekarang kota Madinah itu Nyaman Madinah. Nah iya, coba itu Orang-orangnya juga. ya. Jadi artinya siapa yang mampu, kalau tadi lastu kahayatikum, saya tidak seperti kondisi kamu, ya diantaranya kelebihan beliau adalah itu. Dan bukan berarti apa yang beliau lakukan ini nggak bisa kita turutin, bisa. Ya, di Jawa Timur, di Cukir itu Tebu Ireng itu kan, bagaimana Tebu Ireng itu jadi maju, jadi berkembang karena siapa? Pasti kita akan kenal sosok Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya. Itu kan mengikuti sunnah Rasulullah yang menghidupkan kota Madinah yang sebelumnya adalah, ya memang tidak sebanding antara Tebu Ireng dengan Madinah, ya, tapi di sisi lain modelnya. rule-nya itu diikuti. Paham itu maksudnya? Jadi kita bisa mengikuti Rasul dari sisi manapun, namun sesuai dengan kemampuan kita. Bakalan bisa sama maka gak bisa, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngikutin, itu maksud saya. Jadi jangan sampai ada platform dari kita dia mau Rasul atau wajar, jangan begitu. Ya. Nanti kalau dia mau Rasul wajar itu pada titik bahwa beliau itu luhur banget, baru kita bilang yes, nggak ada lagi kayak beliau, cuma beliau doang. Madinah nggak susah nyari yang sama, nggak ada. Ruhnya nggak ada, nggak bisa. Ya, jadi itulah artinya Rasulullah itu di sisi lain bisa kita jadikan sebagai contoh tuh, uswatun hasanah. Nah ini kan beliau nyontohin hidup, ya. Jadi ketika bagaimana tadi Abu Lahab, Abu Jahal itu memusuhi beliau, tapi tetap beliau mah baik. Gitu. Nggak takut itu ya. Lah ya, mau bagaimana?
Berarti ngedeketin dia mah. gitu. Semua jadi contoh sejarah. Iya, Kita kan jangan deketin mau itu mah. lah iya, kata kita udah ngeri-ngeri baik. Lah padahal mah Kayak baca di surah Dia main aja takut kita. Ya Lah, kayak iya. baca di surah Nabawi sampai uban Nabi 14 biji. lah iya kan artinya beliau nggak ada. 14 biji kebanyakan. Lah iya, meskipun begitu tapi kan tetap ya beliau itu berupaya tuh sekuat tenaga untuk Saking ya. saking pengertiannya orang ini. Yes. Jadi ini kembali bahwa afdhalus shadaqah shadaqatun ala dzirrahimil kasyih ya. Jadi orang yang orang yang paling sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada keluarga yang menyembunyikan permusuhannya kepada kita. Jadi meskipun dia baik, kita tahu dia musuhin kita, gitu. Atau bahkan kita nggak tahu sama sekali, tetap aja kita berbuat baik. Tanya aja. Nggak tahu tetap aja. Nah, iya, Tanya. gitu. Ya, justru ini adalah sedekah yang paling utama, tantangan. Gitu. Yang mulu kayak worship kayak mana. Nah itulah makanya kan kita udah begitu baik kan. Udah takutin baik lu. Gue resep sama lu. Ya. Oke. Di rumah itu lanjut datang udah. Biar dikasih ya. Kan kemarin udah kita bahas tuh lah takut ima'ah itu kan kemarin kan. Ya kan. Jangan kamu memiliki sifat memiliki karakter ima'ah. Apa ima'ah itu? Ya, kamu berbuat baik ya Kalau jika baik. orang itu berbuat baik dan kamu akan berbuat buruk jika orang berbuat buruk. Itu namanya ima'ah. Dijual gue. Lu jual gue beli. Tahu deh. Iya. Padahal Islam ngajarin nggak begitu. Ya. Orang berbuat baik balas kebaikan, tapi ketika orang berbuat buruk balas dengan yang baik juga. Ya. Kalaupun memang harus membalas, ya balas yang setimpal. Mampu nggak kita membalas dengan setimpal? Biasanya mah kagak. Biasanya pengen lebih baik. Balance sekali kita pengen 2 kali Nah namanya. itu udah pasti. Gitu. Kata kita belum kena lah, orang udah kena begitu masih belum kena baik. Nyerodok lah. Lah iya. Gitu. Ya. Allah. Wal Bazzar wa Tabrani wal Hakim wa sahahahu, dan diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Imam Tabrani serta Imam Hakim, dan hadis ini disahihkan wa turida bi anna fiha wahiyan ya, dan dicegah ya bahwa di dalam hadis itu ada yang dhaif, ada yang lemah ya. Salasun man kunna fihi hasibuhu Allahu hisaban yasira. 3 ya. Jika kita melakukan salah satunya itu, maka Allah akan hasabahu Allahu hisaban yasira. Allah akan menghisab kita dengan hisab dengan perhitungan yang yasiro, yang mudah ya, yasir ya. Wa adkhalahul jannata bi rahmatih, dan akan memasukkan dia ke dalam surga ya dengan rahmatnya Allah. Ya awas tuh, kita masuk surga dengan rahmat Allah ya. Bukan kita masuk surga karena amal kita. Di mana letak amal kita? Letak amal kita nanti untuk menentukan ekonomi VIP, PPIP. Di mana kita? Itu amal tuh. Kelas. Ya, menentukan kelasnya di mana tuh. Tapi masuknya berdasarkan rahmat. Meskipun begitu, tingkatan pun sama, tergantung rahmat juga sebetulnya. Gitu. Ya. Kan di surga mau di emperan juga adem. Oh, mau dia sekarang ya Allah. Emang udah nyobain. Lah iyalah. Lah di emperannya udah mantep bener itu. Kalau lebih dari dunia. Lah lebih dari dunia seisinya. Lah daripada di emperan neraka. Aduh. Kan artinya kalau di emperan surga kan amal ibadahnya dikit tuh. Seolah-olah gitu. Ini mah imajinasi kita. Berarti kan kalau di emperan neraka seolah-olah Beras.
dosanya yang dikit kan gitu. Lah iya kan? Nah, tapi kan mau pilih mana? Ya. Jadi kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Bahkan sampai nanti ke titik, ya sampai ke titik tadi level-level itu pun Allah yang punya kehendak. Atau kalau kita berbuat baik itu semata-mata karena Allah aja gitu, Iya. karena perintah aja. Yes. Jadi Itu bukan karena surga atau neraka. tujuan utamanya sebetulnya itu. Kalau nggak itu mau males. Jadi Iya, sebetulnya tujuannya itu, namun tadi untuk apa? Menumbuhkan motivasi. Motivasi aja. Dan memang terus terang Allah akan memberikan itu, nggak mungkin enggak. Kasarnya tanpa kita pinta, pasti kasih. dikasih. Kudunya kalau orang yang udah ngerti itu begitu. Berbuat baik sama orang, ngedeketin orang, mau dikasih mau kagak terserah. Tapi biasanya mah begitu kan begitu. Nah, Biasanya orang itu baik juga. Biasanya mah dibagi, biasanya. Gitu. Orang enggak. Hah? Ya kalaupun lagi kagak juga lembut. Ya emang nasib lo gitu. Rezekinya. Lah ya nggak usah nyesel, nggak usah rugi gitu. Orang Iya. melakukan kebaikan itu nggak pernah ada putus gitu. Makanya nanti kita orang-orang sufi itu ngajarinnya udah tujuannya adalah Allah, bukan surga, bukan neraka. Ya. Justru malah bahasa kita itu sering ada bilang satu dua kayu dua pulau terlampaui. Jadi artinya pekerjaan. Nah itu. Jadi lebih kepada apa? Oh kita melakukan sesuatu itu tujuannya ini, bahkan yang ini pun dapat. Sambil menyelam minum air. Ya kan begitu. Iya, sambil minum air. Iyalah kelelep lah. Gitu. akhirnya kalau kali gawat. Iya, apalagi ada kali. Gitu. Bangun langsung sakit perut lah. Tapi ini kembali memang tujuan Allah itu maksudnya, kalau tujuannya Allah surga pasti apa? Tapi kalau umumnya kita termotivasi membaca tuh surat Waqiah, ya belajar dagang. Lah iya makanya itu terkadang ya, meskipun itu baik, tapi nanti berharap itu bisa dirubah. Awal aja itu. Itu mah awal doang. Kayak kita ngajarin bocah, ayo puasa tong, ntar beli sepeda kalau puasa kata kita. Lah ntar udah tahun depan mah, Udah gede. Ilok mau beli sepeda lagi. Motor. Alhamdulillah. Motor kata dia kan ngomongnya. Tanda motor, mobil, tapi itu hilang ternyata enggak. Iya. Seiring berjalannya waktu dia sadar ternyata bukan itu tujuannya. Puasa itu bukan tujuannya sepeda. Gitu. Begitupun itu sama. Surat Waqiah dibaca, kata Nabi surat Waqiah itu datangin rizki, duha itu datangin rizki. Ayo aja terus jalanin. Nanti Allah kasih hidayah. Itu maksudnya. Dan jangan mengharap hasil dulu ya. Yes. Lima itu aja. Kayak kita sekarang begini Pak, contoh. Saya ini beliau lagi buka pekerjaan, lowongan kerja. Wawancara lah. Ya. Kita wawancara, Bapak mau honor berapa, Pak? Dia kan udah punya standar. Ya. Ini orang yang punya kemampuan ini, maka standarnya ini. Orang punya kemampuan ini, standarnya ini. Kata saya standarnya menurut dia, karena dia belum tahu saya, dia hanya baca CV saya. Menurut beliau, saya di level B misalnya. Tapi saya minta honor di level A. Kata beliau apa? Gak bisa. Sedangkan saya Sombong amat. Levelnya B minta honornya A. Nah iya kan gitu. Ya, dia udah punya standar. Gitu. Jadi artinya kita pun sama lah. Ya artinya walillahil mathalul a'la lah harusnya. Bahwa Allah itu perumpamaan yang lebih daripada apa yang kita bayangkan. ya kan sama. Gitu. Pasti lebih, nggak mungkin enggak. Nah ketika kita membayangkan seperti itu saja gitu, dalam hal kemanusiaan itu, apalagi
Kita udah muluk-muluk mintanya ini, belum kerja, belum apa, udah pengen minta baik. Gitu. Makanya ntar ada hadis, jangan banyak angan, jangan banyak kelamun. Maaf tuh, di Indonesia ini banyak orang yang stres, ya bukan di Indonesia aja sebetulnya, di seluruh dunia. Orang yang dikasih amalan kayak tadi gitu, oh ini ntar baca ini jadi ini, baca ini jadi begini, gila. Kenapa gila? Bukan bacaannya, bukan. Bukan ayatnya, bukan. Tapi ininya nih, oh harus sampai ke sini. Harus sampai ke sini. Wah, aduh, udah dicatat yang listnya mau beli ini, beli ini, beli Nah, ini. iya. Buah. Hah? Kalau di Serang misalnya buah. Iyalah. Buah itu ya itu. Iya, Sedeng. lah iya sedeng itu benar. Karena dia terlalu apa? Angan-angannya terlalu tinggi. Gitu. Saya ntar bisa terbang, bisa ini. Jadi pas lagi zikir, wih, ngangkat dikit ini. Karena emang dari awal udah di gitu. Jadi ya memang Rasulullah ngajarin, kata Rasulullah ini kalau baca ini jadi begini, baca ini begini. Iya, yes. Tapi maksudnya ketika jalan masuk, oh ternyata bukan itu tujuannya. Itu mah cuma bagian kecil. Tetap aja duit ada di situ. Kayaknya gitu betul. Iya. Iya ada situ, ada surga, ada neraka. Kan wafis sama iris kukum kan ada gitu kan. Jadi Allah ngasih rizki itu, bagaimana Allah ngajarin kita tuh rizki itu dikasihnya tuh. Siapa apa belum? Lah iya kan ceritanya cerita tanaman itu, kamu nanam tanaman, kamu panen, ya kata Allah itu siapa emang yang udah nanemnya, siapa yang udah ngeluarin buahnya, emang kamu ngira kamu itu yang ngerjain. Itu kan sebetulnya nanti ketika kita sadar bahwa ternyata rizki yang Allah berikan kepada kita, meskipun yang usahanya kita, ujungnya Allah lah. Sama seperti kita nanam itu, ketika kita sekarang nanam padi, ya itu kita jagain dari hama, kita siramin vitamin, kita kasih pupuk dan seterusnya, dia berbuah terus dia bagus itunya hasilnya. Kata Allah, emang siapa yang udah ngasih itu, siapa yang udah ngasih jadi bagus begitu? Waktu itu saya lah, kata kita kan gitu. Iya. Karena dipupuk karena segala macam. Iya. Nah kata Allah, kamu dapat rezeki beli ini dari mana? Terus ketika pertumbuhan dia itu sampai tumbuh kayak begitu, tuh siapa yang udah numbuhinnya? Kalau Allah ini kosongin di situ. Lah iya. Tikus saja nggak ketemu sampai sekarang adanya di mana atau banyak. Nah itu kan kata Al-Quran kan gitu, kata Allah afara'aitu ma tahrusun kan gitu bahasanya cuman gitu aja. Apakah kamu yang udah nanam, ketika kita naruh biji itu bisa tumbuh kayak gitu tuh, siapa yang udah numbuhinnya? Pakai sistem apa itu bisa tumbuh kayak gitu? Seberapa detik, seberapa senti, seberapa mili itu tumbuh di hari apa, jam berapa, di mana? Itu siapa yang udah bikin? Dan jadi kalau keluarin 1,5%. Lah iyalah. Coba itu. Itu ujungnya kita akan sadar bahwa ternyata semuanya adalah Allah, termasuk kita pun sama. Ketika kita sekarang dapat pekerjaan, bahwa kita sekarang rajin, kitanya ini, yang udah bikin kamu rajin, yang udah bikin kamu makan, yang udah bikin kamu dihargai oleh orang, siapa? Kesehatan juga, nomor sehat. Tukang kayu itu nggak menjadi baik. Lah, gitu, ya. Ya meskipun memang ya tadi buruk-buruk juga tetap. Iya. Gitu. Oke ya. Wa adkhalahul jannata bi rahmati. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah, dikit lagi. Apa itu Rasulullah yang tiga tadi, ya. Jadi tiga yang ketika kita melakukannya Allah akan menghisab kita dengan hisaban yang mudah, ya. Dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga sebab rahmatnya. Dikarenakan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam surga. Apa tiga itu?
tu'ti man haramak. Ini dia. Memberi orang yang tidak memberimu. Coba itu. Ya, tu'ti man haramak. Memberi orang yang enggak memberi ke kamu, orang yang enggak pernah ngasih ke kamu, orang yang menutupi kamu, tapi kamu kasih. Coba itu. Tu'ti man haramak. Dia mah pelit, jangan dikasih. Dia mah pelit itu jangan. Ini maksudnya kan begitu. Pak Haji datang mau ngasih, kata jangan Pak Haji dikasih, dia mau pelit itu. Nggak jadi ngasih. Nah itu nanti yang larinya ke ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allah kayak rabun yang mau dikasih juga ya. Nah, apalagi kalau udah ke situ. Makanya Rasulullah itu betul-betul ya, betul-betul sifat Contohnya banyak kan. sifat Allah itu betul-betul turun Rasulullah. Ya. Allah itu orang kafir dikasih. Nah ini Rasulullah kan sama itu artinya. Tadi Abu Jahal, Abu Lahab itu, Abu itu semuanya itu. Semua dibaikin. Sampai Jibril datang, kata Jibril, Nabi itu gunung mau saya angkat, saya lemparin itu ke kaum itu, kata Nabi jangan. Belum tahu. Coba itu. Gimana nggak hebat itu? Tapi ngerti Itu malaikat aja emosi ya. Hah? Malaikat aja emosi. Nah iya kasar-kasarnya gitu, malaikat aja emosi kasarnya. kata ya. Ayo kan sambil nawarin gitu. Lah iya kan itu tuh iman haramat, ya, memberi orang yang tidak memberimu, ya, orang yang memutusmu, orang yang menghalangimu. Yang kedua, tasil man qata'at, kamu menyambung orang yang memutusmu, ya, menyambung tali silaturahim orang yang memutus tali silaturahim kita. Ini semua yang ini nih pasti akan mendapatkan hisaban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatih. Coba, wa ta'fu amman zalamak, dan kamu memaafkan orang yang zalim kepadamu. Coba di. Enggak ada sholat 5 waktu, enggak ada puasa di bulan Ramadan, enggak, coba lihat. Hah? Hah? Sedekah apa segala macam itu enggak ada tuh. Yang ada sosial, Pak. Kembali anak. Bukan berarti akhirnya Rasulullah nggak ngajarin sholat, nggak ngajarin puasa, bukan, jangan salah paham juga, awas, ya. Artinya sikap-sikap ini akan keluar ketika ibadah seseorang itu betul-betul karena Allah tadi. Maka buahnya itu ini, itu timan haram. Ketika Anda menyembah Allah dengan ikhlas, maka akan lahirlah sifat, akan lahirlah karakter yang akan melakukan kebaikan bukan karena yang lain tapi karena Allah. Itu maksudnya tuh man haramat tasil man qata'at wa ta'fu amman zalamat. Karena ternyata Allah itu Tawwab, Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Coba lihat, hambanya mau sekaya apa dosanya, kalau datang ke Allah minta ampun pasti Allah ampuni. Coba lihat. Ini kan berarti sifat-sifat Allah itu akan diberi ketika orang mau beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itu maksudnya. Sifat Allah. Yes. Itu. Fa idza fa'alta dzalik yudkhilaka al-jannah. Jika kamu melakukan hal itu, maka Allah akan memasukkanmu ke dalam surga. Kenapa? Karena tadi sifatnya udah dekat sama sifat Allah. Ya. Jadi kita ibadah bukan karena yang ini, bukan karena yang itu, pengen surga takut neraka, bukan hanya itu maksudnya. Itu mah sesuatu yang sudah pasti Anda dapatkan. Pasti dapat. Gitu. Ya. Ya tergantung Anda gimana mau kebaikan apa yang sudah Anda lakukan. Gitu. Nah iya kan pilih-pilih kasarnya, ayah pilih ya surga apa neraka kan gitu kasarnya. Mau kemana masuknya? Pasti dapat. Lah iyalah. Dapat apa? Dapatnya apa?
Lah iyalah, udah ditentukan. Seolah-olah kita disuruh milih, seolah-olah padahal udah ditentukan dari sononya. Nah terus akhirnya karena sudah ditentukan, akhirnya perbuatan dan perilaku kita akan sesuai dengan hasilnya, nggak mungkin enggak. Makanya orang kecenderungannya akan masing-masing itu sesuai dengan dia mau dimasukkan kemana penciptaannya. Kemana dia, mau ke Cirebon atau mau ke Banten ya? Nah iya, udah sesuai itu nggak mungkin enggak. Semua udah ditentukan sama Allah, seolah-olah cuma bilang ayo pilih, padahal kita udah dipilihin, udah. Kalau cerita akhirnya udah dari sononya udah begitu. Kayak kita mana kita, ayo sini belajar, kita udah mati, padahal kita udah siapin itu. Tadi aja udah ada itu. Lah udah ada, si Anu mau masuk kemari, udah disiapin semuanya. Ngeri gitu ya. Lah iyalah. Cuman kan dia merasa apa kata dia? Ini harus begini kan gitu. Dia harus usaha kesini, padahal sama Allah udah semuanya udah beres. Keren udah. Siapa yang mempunyai ini, bikinnya mempunyai ini. Udah jangan ngapa-ngapain kan? Enggak lah. Karena udah pasti tadi itu konsekuensi, Pak. Ini kita kalau cerita qada dan qadar, kita cerita hasil, itu udah jadi semua begini udah. Cerita hasil. Tapi untuk mencapai hasil, Allah ini menciptakan jalannya itu akan menuju jalan mana sampai kemana. Nggak ada yang nggak jalan situ, nggak ada. Pasti ada jalannya. Gitu. Pasti akan tadi dipelencengkan, itu kan hadis Nabi yang ngeri, yang paling ngeri yang itu, yang semua akhirnya agar kita semua waspada. Kata Nabi, nanti ada orang yang sejengkal lagi masuk neraka, sama Allah dipalingkan karena memang sudah harus masuk surga. Alhamdulillah itu Pak Ji. Nah iya. Tapi kalau yang sebaliknya Ya sama ada juga. Kata Nabi, ada orang yang sudah sejengkal lagi masuk surga. Tapi memang bukan masuk surga, harus masuk neraka, dipelencengkan masuk neraka. Itu yang harus kita waspada tuh. Kita sekarang di sini, alhamdulillah sholatnya rajin, alhamdulillah ke masjidnya rajin, alhamdulillah berhubungan baiknya rajin. Siapa yang tahu nanti di akhir masa kita. Kita harus terima juga ya ikhlas mereka. Harus ikhlas lah. Jadi walaupun Jadi neraka, kita prinsip kita harus dijaganya semuanya kita. Kita harus berupaya tuh seolah-olah ya Allah, minta ya Allah tolong. supaya jangan sombong gitu. Yes. Jangan sombong, jangan sampai nanti sama orang menjustifikasi itu orang, wah dia pasti neraka itu lah ya, nggak bisa. kalau akhirnya ke neraka juga jadi gimana? Lah kita kan nggak tahu sekarang. Lah sekarang yang udah tahu masuk surga dan nerakanya Allah kan, dan Rasulnya, dan kita belum tahu, kita udah ya Allah saya masuk neraka dah, astagfirullahaladzim. Tapi di satu sisi itu bagus juga untuk menumbuhkan istighfar, untuk menumbuh ya Allah jangan sampai astagfirullah, saya terserah kau masukkan mana aja. Yang nanti akhirnya Robiah Adawiyah itu kan, kata Robiah Adawiyah, kemanapun akan aku tempuh dan akan aku tuju selama aku mendapatkan ridho, kan gitu. Jika memang ridhomu ada di neraka, maka aku akan ke sana untuk menjemput ridho. Kan begitu bahasanya. Nah itu nanti pangkatnya, derajatnya udah derajat cinta lain-lain. Sama di sakitin ya cinta banget. Lah cinta baik mau disakitin kayak Kenapa? Mobil di luar tungguin terus. Lah, kan? Ya, sama kopi ya rasanya beda. Lain Pak. Makin kata dia rasa beda juga ya, enggak Enak banget udah. ya udah enak banget. Oke, jadi kembali semua sudah diatur, yes, tapi kita dalam pelaksanaannya ini kita belum tahu hasilnya apa, tuh hanya Allah yang tahu. Maka kita tadi harus waspada, kita harus berdoa, kita harus berupaya. Padahal seolah-olah bahkan nanti upaya yang kita lakukan pun yang ngasihnya adalah Allah, ujungnya tetap begitu. Berarti susah dong? Enggak susah, enggak. Kita sekarang begini, kita nggak berpikir begitu pun kita akan melakukan hal yang sama.
Jadi lebih baik sekarang kita melakukan hal yang sama, tetap kita harus berhusnuzon, semua yang telah melakukannya adalah Allah. Udah begitu. Kan gitu. Sama aja. Kita nggak berpikir begitu, pasti kita melakukan itu. Kita nggak berpikir bahwa Allah itu akan memberi gitu. Dengan kita berpikir Allah akan memberi, tetap Allah akan ngasih juga. Jadi lebih baik berpikirnya Allah yang memberi, kan itu begitu. Nggak duha dikasih juga, ada yang nggak pernah duha banyak kan ya. Jangan cerita duha, makanya kata saya orang kafir itu yang kagak ke masjid-masjid, nggak boro-boro, jangan duha. Kafir ini mah kafir. Bill Gates itu mau bilang apa sih? Banyak. Lah kita mau kagak jengkil-jengkilnya Bill Gates itu. Oh dia mau mukmin, mau dari mana? Ya. Tapi tetap Rasulullah ngajarinnya untuk memotivasi itu. Waqiah baca biar rezekinya banyak, duha biar rezekinya banyak. Padahal mah tujuannya bukan itu. Ntar dia udah ngejalanin, ntar dia ngerti. Itu maksudnya. Nggak ada hadiahnya gitu supaya. Lah iyalah kalau udah ngerti mah nggak pakai hadiah Pak. Nggak diminta lagi tuh. Karena itu merupakan satu kebutuhan. Makan, kita tahu makan itu kebutuhan kita, bukan sesuatu yang apa ya kasarnya nggak makan kayak sehat, enggak. Justru malah kalau kita nggak makan kita akan sakit. Akhirnya kita tahu biar kita nggak sakit makan jadinya. Wah, pakai yang penting jangan apa kosong perut kan gitu. Ada yang makan. Nah, iya. Itu dia nggak enak. Tahu-tahu coba kalau dia kagak makan. Lah, lebih nggak enak. Gitu. Ya kan lagi kan bajunya basah kan, habis sepedahan kan. Mandi dulu Ji, habis mandi baru makan biar enak. Gitu. Lah orang lagi lapar. Lah makan dulu kalau lagi coba kalau udah mandi. Habis mandi langsung sakit. Habis mandi pas makan lah sama. Tahu-tahu pas udah makan mah bagian basah-basah enak ya Ji makan lah. Iya lah enak. Iya. Lah iya. Makan gak enak Ji bajunya basah segala macem gitu. Lah kagak lah. Kalau mandi badan nggak apa-apa ya. Lah iya. Kalau nggak makan. Ya, jadi akhirnya ini kebutuhan. Jadi akhirnya nanti ibadah itu menjadi apa? Kebutuhan kita. Jadi sholat duha bukan karena iming-iming, ya, tapi karena kebutuhan kita. Kita tahu di situ ada Allah. Akhirnya kita harus sholat. Gitu. Ya. Baik, jadi 3 hal ini akan apa? Memasukkan kita ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya, dan Allah akan menghisab kita. Allah akan memperhitungkan kita dengan hitungan yang gampang, hitungan yang mudah. Ya, kita nggak dipersulit ngitungnya. Hitung apa? Satu, ya udah satu. Zakat dari mana satu? Itu kemana ngasihnya satu? Itu kan repot. Tapi kalau satu, oh ya dah. Kan enak begitu. Langsung di surga sudah. Lah iya kan udah. Berapa? 3. Ya udah. Ya kalau 3 dengan mana 3? Coba itu. Lah kalau dibongkar kan udah pusing. Waduh. Lagi Wildan bawa tas gede banget kan. Bongkar. Lo bingung dia kan. Ya Pak, ini korban doang. Bongkar. Lah kan kalau ada ya udah masuk. Kan enak. Alhamdulillah kan begitu. Sama enak gitu. Itu hisaban yasir tuh itu. Gitu. Ya perhitungan yang mudah itu yang begitu maksudnya. Padahal yang dibawa apa? Lah iya kan. Nah itu jadi artinya kita akan dipermudah kalau melakukan tiga hal itu, salah satunya aja, nggak harus tiga-tiganya. Ya, yang pertama apa? Memberi orang yang tidak memberi kita, menyambung tali silaturahim orang yang memutus kita. Yang ketiga, memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga akhirnya harapan kita keimanan itu tetap bersama kita hingga akhir
hayat kita, dan kita harapkan semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arham